حي على الفلاح. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنله من النعم كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها السلامة من الأهوال والنقمة. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كمل به عهد النبوة فطوبى لمن والأه وتوالى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين رحمة على آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وكان هواهم تبعا لهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته في كل ساعة واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله وأن السعادة فيه مرجوة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus meningkatkan usaha kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sebab hanya iman dan takwa yang sesungguhnya kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat akan kita miliki. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapat ridhonya dan senantiasa dalam lindungannya, bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, damai, penuh cinta kasih dan sejahtera adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Baik bagi pasangan yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama namun belum merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Sebagaimana kita maklumi bahwa di antara tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah kedamaian dan ketenangan dengan penuh cinta kasih suami istri dalam rumah tangga agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dalam sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, kedamaian dalam suatu keluarga sebagaimana tadi kita sebutkan tentu tidaklah secara tiba-tiba, tetapi harus diupayakan dan diusahakan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang telah disyariatkan pada umatnya agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, sehingga kesinambungan hidup manusia dapat terpelihara dan terjaga. Agar tercipta sebuah rumah tangga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang serta sejahtera,
maka masing-masing harus dapat memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan begitu, kebahagiaan rumah tangga tergantung pada pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya saling menenggang rasa dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan fitrahnya, niscaya rumah tangga itu akan bahagia. Sebaliknya, apabila suami atau istri di dalam rumah tangganya sama-sama atau salah satunya tidak bertanggung jawab dan mengingkari perannya, maka sangat boleh jadi rumah tangga itu sulit atau bahkan mungkin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hanya menjadi impian belaka. Sudah barang tentu akan menyebabkan tidak tenangnya suami istri. Sekaligus berarti pernikahan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan, kedamaian dan kebahagiaan itu tidak berhasil mereka wujudkan dalam kehidupan suami istri. Lantas kapan suami istri dapat membangun rumah tangga yang damai, bahagia dan sejahtera sehingga dapat membantu upaya untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Agar kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan rumah tangga yang menjadi idaman semua pasangan suami istri itu dapat terbangun, maka petunjuk Al-Quran adalah menjadi keharusan bagi orang yang beriman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Di antaranya yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf, sebagaimana yang dipesankan dalam surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah yang menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Seorang suami dituntut untuk dapat menghargai kebutuhannya secara patut. Seorang istri memahami perasaan yang mengetahui kebutuhannya secara patut. Kebutuhan itu tidak hanya berupa materi, tapi dalam bentuk pengertian, penghargaan, cinta dan kasih sayang serta kebutuhan untuk merasa diperlukan dan diperhatikan. Tegasnya, istri itu jangan diperlakukan sebagai seorang yang harus selalu tunduk kepada suami. Namun bukan berarti istri harus melawan suami. Namun istri harus diajak bermusyawarah, berunding dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama dalam berkeluarga. Apa saja yang akan dilakukan dan diperbuat selama itu menyangkut masalah rumah tangga, maka perlu adanya perundingan antara suami dan istri. Suami, istri adalah mitra yang sejajar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, suami sebagai pemegang kendali kepemimpinan dalam keluarga. Karena secara fitrah, kodrat laki-laki itu memang lebih kuat dari wanita. Tidak mungkin wanita yang akan memimpin, dan tidak mungkin pula suatu kehidupan tanpa pemimpin. Meskipun dalam skala kecil dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita perhatikan firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Surat Al-Baqarah ayat 228. Artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.
Akan tetapi laki-laki, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada mereka, istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Mengapa laki-laki yang harus memimpin? Mari kita perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki atau pada suami, karena kelebihan-kelebihan yang bersifat kodrati yang ada padanya, baik berupa fisik dan daya pikir pada umumnya, dan keharusan nafkah atau pembiayaan kebutuhan keluarga yang dibebankan di pundaknya, tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga tak ubahnya seperti kepala yang tak ada jalan tanpa anggotanya seperti kaki, tangan, dan lain-lain. Maka diperlukan adanya anggota keluarga yang baik dan sehat dengan memberinya perhatian dan pengertian. Jangan sampai istri dan anggota keluarga lainnya tidak dapat memahami dan tidak pula mengerti batas kemampuan sang suami. Oleh karena itu, peran suami sangat besar bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Di samping dalam hal nafkah, kepala keluarga, kepala rumah tangga juga berkewajiban mendidik istri dan anak-anak, terutama dalam persoalan keagamaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, saling pengertian dan toleransi. Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Apabila masing-masing melaksanakan kewajibannya dan memenuhi haknya, saling menenggang perasaan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan fitrahnya, niscaya rumah tangga itu akan bahagia. Tenggang rasa atau saling pengertian dan tasamuh atau toleransi merupakan hal penting agar tidak mudah terjadi ketegangan dan pertengkaran. Hal ini berarti pula harus saling menjauhi sikap atau pembicaraan yang membuat perasaan pihak lain tersinggung, tidak dihargai atau merasa dihina, seolah-olah diremehkan dan lain sebagainya. Orang akan merasa bahagia jika ia merasa dihargai dan diperhatikan. Karena itu jangan sampai menganggap orang lain remeh atau menganggap tidak ada harganya seperti dianggap bodoh, hina, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada toleransi baginya. Jika demikian, maka kedamaian dan kebahagiaan rumah tangga akan jauh dari harapan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan dan ketegangan, maka harus segera diusahakan adanya perdamaian dan penyelesaian. Dalam kondisi yang demikian, semua pihak harus mampu mengendalikan diri, berpikir secara arif dan bijaksana. Sebagai suami tidak boleh main hakim sendiri, apalagi sampai main pukul, menyiksa, atau berbuat semaunya. Demikian pula halnya istri, tidak boleh mau menang sendiri tanpa memperhatikan kepentingan yang lain. Disinilah pentingnya saling pengertian dan tasamuh, sehingga ketegangan dan pertengkaran tidak terus berlanjut dan berlarut-larut. Bermusyawarah, saling pengertian dan tasamuh adalah kunci untuk mencari penyelesaian baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman
min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Surat An-Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga uraian singkat khutbah ini tentang rumah tangga bahagia dan ada guna dan manfaatnya dalam rangka membangun dan membina rumah tangga yang damai, sejahtera, penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sebab jika keluarga itu bahagia, tenang, tentram, penuh pengertian dan kasih sayang, maka suasana itu akan memantul dan bergema dalam masyarakat. Karena rumah tangga merupakan unit terkecil dari sebuah kehidupan masyarakat yang berskala besar. Selain itu, kewajiban agama seseorang akan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Oleh sebab itu, membina rumah tangga pun termasuk ibadah yang berarti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan penuh cinta dan kasih sayang selalu menyertai kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizina nal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadi salihin wa qul rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilghama lamin jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'i fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatihi qudsi faqala ta'ala yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullahu ilahan da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifa balal yatiyal. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif bainana qulubil mu'minin
وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء الغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحان ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر إلى بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون